Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, di sini Ana akan menerjemahkan ada video singkat dari Syekh Nabil Al-Audi. Jadi di video ini beliau akan menceritakan kepada kita suatu kisah yang menjadi sebab turunnya salah satu firman Allah. Jadi kalau beberapa ayat itu ada sebabnya, jadi ada asbabun nuzul, jadi sebab diturunkannya ayat. Jadi ini kisah yang beliau ceritakan adalah salah satu asbabun nuzul ayat yang akan kita dengar berikut ini. Jadi di sini akan Ana jelaskan kepada kita semua, akan Ana terjemahkan ceramah beliau ini. يروى أن الإمام علي صنع طعاما. Jadi ruwiya anna al-Imam Ali. Jadi diriwayatkan bahwasannya al-Imam Ali. Di sini Ana kurang jelas ya al-Imam Ali di sini. Tapi karena namanya singkat banget. Tapi kalau yang Ana pikir al-Imam Ali di sini sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, karena kisah ini terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sona atau aman, jadi Al-Imam Ali ini sona atau aman, jadi membuat makanan gitu. اشتغل وجي له بأجرته واشترى طعام فجاء بالطعام. Jadi Al-Imam Ali ini membuat makanan dari hasil kerjanya. Jadi beliau itu bekerja dan mendapat upah gitu. Dan dari hasil upahnya itu diberilah makanan oleh beliau. جاءه مسكين فقير فأعطاه جزءا من الطعام ثلثه. Faja'ahu miskinun fakir fa'atahu sulusah. Kemudian datanglah seorang miskin, seorang yang fakir gitu kan, kepada Imam Ali ini meminta makanan gitu. Terus akhirnya fa'atahu sulusah, dan diberikanlah seorang miskin ini, seorang fakir ini, sepertiga dari makanan itu. ثم طرق الباب عليه يتيم فأعطاه ثلثه الآخر. ثم طرق الباب عليه al-yatim. Jadi kemudian datang lagi ke rumah Al-Imam Ali ini, mengetuk pintu, meminta minta makanan. Fa'atahu sulsa akhor. Jadi dan diberikanlah seorang yatim ini oleh Imam Ali makanan sepertiga yang lain. Jadi kan tadi sepertiga dia dikasih ke seorang fakir, seorang miskin, terus sepertiganya lagi dikasih ke seorang yatim gitu. ثم طرق الباب عليه أسير قالوا هذا أسير جائع يا إمام فأعطاه الثلث الأخير. ثم طرقه al-asir ja'i. Jadi kemudian datang lagi ke rumah Al-Imam Ali ini al-asir. Jadi asir itu tawanan perang. Jadi tawanan perang ini datang ke rumah Al-Imam Ali dan mengetuk pintu. Dan dikatakan al-asir, jadi tawanan perang ini ja'i, dia itu dalam keadaan lapar dan dia itu ingin meminta makanan. Fa'atahu, jadi diberikanlah kepadanya to'am, jadi makanan sisanya. Jadi yang tersisa itu semuanya diberikan kepada al-asir, kepada tawanan ini. فأنزل الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. Kemudian fa'anzalallahu azza wa jal, kemudian Allah itu menurunkan firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan bagaimana muamalah para sahabat di zamannya. Jadi yut'imuna, mereka itu saling memberikan makanan. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina. Jadi ala hubbihi, jadi nanti
ditafsirkan di sini, tafsirannya itu mereka itu sebenarnya butuh kepada makanan tersebut, tetapi mereka itu memberikan kepada orang lain gitu. مع انه يحب الطعام هذا ويبي ياكله ومحتاج اليه هو اشتغل يوم كامل علشان يحصل على هذا الطعام مع هذا تبرع به كله. Ada huwa. Jadi ini tafsiran ala hubbihi. Jadi yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Jadi para sahabat itu di zamannya mereka itu saling memberikan makanan satu dengan yang lainnya. Padahal mereka sendiri itu butuh gitu. Butuh terhadap makanan tersebut. Tapi mereka itu mengedepankan gitu, mengutamakan yang lain daripada dirinya. Dan diberikanlah makanan itu kepada sekelilingnya gitu, kepada orang yang lain. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Jadi mereka itu memberikan makanan kepada seorang yang fakir, yang miskin, wayatima, dan seorang yang yatim, jadi yang telah meninggal orang tuanya, wa asiro, dan para tawanan. Jadi mereka itu para du'afa, jadi orang-orang yang lemah didahulukan, dibantu oleh para sahabat kayak gitu. Kemudian Syekh tanya, "Leish yaf'aluna hadza?" Jadi untuk apa mereka itu melakukan ini semua gitu? فعل هذا إنما نطعمكم لوجه الله. Jadi innama nut'imukum liwajhillah. Jadi sesungguhnya kita itu memberikan kepada mereka liwajhillah, untuk mengharap ridha Allah gitu, untuk mengharap ridha Allah semata. Jadi mereka itu memberikan bantuan kepada orang lain hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا كان يفعل أصحاب النبي. La nuridu jazaa'a wala syukura. Jadi mereka itu memberikan to'a, memberikan makanan atau memberikan kebutuhan gitu kepada yang lain hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharap la nuridu jazaa'a wala syukura, dan tidak mengharap balasan gitu kan, imbalan, wa syukura, dan rasa terima kasih dari orang yang diberi. Hakadza yaf'alu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti inilah para sahabat Nabi itu bermuamalah dalam kesehari-hariannya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.